Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala sihri wa syarr, walakinnaka ihtafadta lidhalika bi'idnil dhurr. Fa'udhu bimastafadta bihi mimma aqadarta alaihi bihaqqi qawlika wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Allahumma ij'al hadhihil lail mubarakatan wa yumliha nuran wa ya'muruha bil ilmi wal hilmi bihaqqika ya rabbal alamin, amin. Para sahabat yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mau cek sound dulu, apakah suara saya ini sudah jelas atau belum. Kalau khawatirnya nanti saya ngomong ternyata suaranya tidak terdengar. Oke, alhamdulillah. Dari Bekasi, Ajat Sudrajat, terima kasih. Jadi insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita, menginformasikan kepada kita, usta'inu bis-sabri was-salah. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Dan insyaallah pada video kali ini kita akan aplikasikan atau lakukan firman Allah tersebut. Dan insyaallah kalau kita mau mengamalkan amalan ini, 2 ayat sudah cukup ya. Dan insyaallah 2 ayat ini 2 ayat Al-Quran ya. Ini kalau dibaca dengan jumlah tertentu dan kaifiah tertentu dan sudah ditajrib para ulama, insyaallah bermanfaat ya. Salah satunya yang pertama bisa memenuhi hajat, manfaatnya memenuhi hajat kita, kebutuhan kita, baik hajat dunia dan akhirat. Kemudian bisa juga biidznillah, tentunya biidznillah pikiran dan hati kita menjadi jernih. Yang pikiran ingin negatif, insyaallah Allah akan kasih kejernihan, dan hati yang kotor, pikiran yang rupak, yang galau, insyaallah dijadikan Allah Ta'ala menjadi hati yang jernih. Kemudian kesusahan dunia, kesusahan mencari ma'isyah, apalagi masa PPKM seperti ini, yang sopir solar juga sulit, maka amalkan ini insyaallah. Rezeki juga insyaallah melimpah dan berkah. Dan kalau punya penyakit, insyaallah sembuh dari semua penyakit, baik yang ringan semisal kepala pusing, asam lambung, dan juga penyakit yang berat yang dokter atau terapisnya pun sudah angkat tangan terhadap penyakit tersebut. Insyaallah Allah akan angkat penyakitnya. Kemudian yang punya dagangan, pekerjaan, itu partner sepi dari kita, insyaallah juga Allah akan kasih solusi dan terjaga dari penyakit, kerusakan, kehancuran, bangkrut, dan juga insyaallah akan dijauhkan min siraril insi wasihri wasyayatin wa minal hasidin, dari keburukan dari bangsa jin, atau dari sihir, atau dari hasud, dan insyaallah terjaga baik dirinya maupun atau keluarganya. Kemudian juga yang ke-8, insyaallah juga bisa menjadi lulus, ya selamat lulus dari semua ujian-ujian yang langsung diturunkan Allah Ta'ala, ataupun ujian-ujian manusia seperti
yang punya sekolahan akreditasi, atau yang mau mencalonkan kepala daerah, ataupun kalau mau CPNS atau melamar ke pekerjaan-pekerjaan tertentu, insya Allah Allah paringi ini kelulusan ya. Kemudian juga dibukakan pintu kebaikan-kebaikan pada diri kita sendiri, menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang tadinya dia ketakutan menjadi pribadi yang pemberani. Kemudian juga yang tadinya sombong, yang tadinya angkuh, insya Allah dengan amalan 2 ayat ini insya Allah menjadi pribadi yang tawadhu, yang tidak mudah meremehkan orang, dan tetap dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insya Allah menjadi tawadhu, dan juga yang terhina dengan adanya lilitan hutang yang menggunung. Insya Allah Allah akan keluarkan dari terlilit hutang ya, terlilit hutang yang begitu besar yang menggunung, dan juga masalah yang rekan-rekannya pun sulit untuk mencari jalan problem solvingnya, memulai jalan keluarnya, makhraj ya, mencari masalah keluarnya, semua jadi kesulitan. Maka Allah insya Allah Allah akan membukakan pintu, dan juga insya Allah akan mendatangkan beribu-ribuan kebaikan yang tidak bisa terhitung. Baik para sahabat, langsung saja, apakah amalannya tersebut? Jadi ini mumpung malam Jumat ya, jadi amalkan itu. Dan ini bukan amalan-amalan bid'ah ya, di amalan-amalan bid'ah, karena ini tetap pada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ini tidak tertentu. Silahkan kapan saja, tapi sebaiknya kalian amalkan mulai hari ini, hari malam Jumat ya. Itu cuma 7 hari saja, itu diamalkan sebanyak 7 hari. Insya Allah ya, beberapa 11 manfaat tadi yang saya sebutkan, insya Allah kalian tidak perlu ke dukun untuk meminta sesaji atau meminta syarat-syarat, membayar minyak, memakai jimat yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan. Terus kemudian kalian ritual malam, tirakat enggak. Insyaallah cukup dengan 2 membaca ayat ini, dengan sholat tentunya dan sabar, insyaallah kasih solusi. Baik, bagaimana amalannya? Amalannya yaitu pertama, kalian mulai malam Jumat ini kalian sholat hajat 2 rakaat. Insyaallah setelah 2 rakaat itu kalian keadaan wudu menghadap kiblat. Kemudian kalian dengan syarat, ada bisyurutin, dengan beberapa syarat ya. Yang pertama yaitu kalian harus ikhlas karena Allah, karena Allah tidak akan tidak akan menerima atau mengabulkan hati yang biqalbin ghafil. Jadi orang-orang yang ghaflah kepada Allah, lalai kepada Allah ya. Jadi ikhlas, tawakal, dan yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang memberi ar-razzaq, Allah asy-syafi, dan seterusnya. Baik, jadi lakukan setelah ini syarat-syaratnya tentu saya sampaikan supaya apa? Supaya orang nanti kalau saya kenapa kok sudah melakukan kok belum pula hasil. Ketika minta kepada Allah dengan sesuatu, dia ingat sesuatunya, lupa kepada Allah. Maka ini termasuk biqalbin ghafil, hati yang lalai, dan tidak akan pernah terijabahi hati yang lalai. Bagi yang lalai ya, akan terhijab untuk meminta kepada Allah.
Maka ba'da isya ini kalian lakukan 2 rakaat salat hajat, ikhlas karena Allah, tawakal, pasrahkan masalahmu kepada Allah, yakin Allah akan memberi petunjuk, memberi jawaban. Tidak perlu pergi ke dukun jauh-jauh dengan jutaan rupiah, tidak usah. Apabila misalkan kasus santet, kamu anggap itu santetnya nggak bisa keluar, bahkan peruqyah sekalipun, kalau merasa ada pasien yang nggak bisa tuntas masalahnya, kamu ingin bantu dia, silahkan amalkan ini ya. Atau terapis pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, 2 rakaat salat hajat dengan keadaan suci menghadap kiblat setelah membaca setelah salat tersebut membaca 2 ayat ayataini syarifaini yang azimah ini. Jadi 2 ayat yang mulia, yang agung kalian baca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2 ayat terakhir dibaca sebanyak 21 kali. Saya ulangi, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 2 ayat terakhir selama sebanyak 21 kali, dibaca selama seminggu, dimulai dari hari Jumat. Jadi hari Jumat ini, seperti itu, hari Jumat ini dimulai. Dan tunggulah keajaibannya, insyaallah. Syaratnya jangan lupa ya. Jadi 2 ayat surat Al-Baqarah ayat terakhir, amanar rasulu ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bacalah itu sebanyak 21 kali, sudah kita tajrid, dan insyaallah, maksudnya kalau kita tes ya, itu sekitar 15 hingga 10 menit ya. Itu saja saya kira, mudah-mudahan hasil apa yang kalian maksud, dan semakin hari kalian semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat kepada Allah, tanpa harus pergi ke dukun, tanpa menghabiskan biayaan jutaan, tanpa kalian harus mengamalkan ilmu-ilmu batil, tanpa kalian harus pergi ke gua, ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Insyaallah hanya di rumah, dekatkan diri kepada Allah, insyaallah masalahmu akan sampai dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan satu amalan ini pada panjenengan semua. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkan dengan kalimat ajastukum. Nah, ini mumpung ada sholawatan Loberono, kita sambil tutup dengan sholawat Loberono. Allahumma ya rabbana cukupono Loberono beras akeh, duit akeh kanggo ngaji, lunga haji barokahe nabi wali. Allahumma ya rabbana cukupono Loberono beras akeh, duit akeh kanggo ngaji, lunga haji barokahe nabi wa. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.